Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Fajirulanto dan kali ini saya akan mereview sebuah modem router yaitu Orbit Star 2. Perangkat ini tersambung ke internet tanpa kabel melainkan melalui jaringan 4G layaknya ponsel sehingga praktis. Nah, kayak gimana kemampuannya? Kita simak videonya. Oke, jadi untuk mendapatkan Orbit Star 2 ini kita harus melakukan pembelian secara online melalui situs MyOrbit. Pertama, kita harus mengecek apakah daerah kita sudah terjangkau oleh layanan Orbit. Tinggal tentukan titik lokasinya di peta coverage, kemudian Orbit akan menampilkan status daerah kita. Pilih paket yang dikehendaki, kemudian ke tahap registrasi. Di sini kita harus membuat akun dengan media sosial atau email. Lanjutkan ke tahap alamat pengiriman dan pembayaran, dan tunggu hingga modem tiba. Jangan sampai lupa karena akun ini akan digunakan untuk aktivasi modem dan kartu SIM. Nah, Orbit Star 2 sudah di tangan saya. Ini kotak kemasannya. Di sisi belakang kita bisa melihat keterangan spesifikasi jaringan dari perangkat ini. Kemudian ada barcode untuk mengunduh aplikasinya dari Google Play Store maupun App Store. Langsung aja kita buka untuk melihat ada apa saja di dalam kemasannya. Nah, begitu box dibuka, kita langsung menjumpai kertas yang berisi petunjuk untuk mengaktifasi modem WiFi dan SIM card. Perangkatnya pun cukup ringkas dengan dimensi panjang dan lebar sama, yaitu 12,5 cm membentuk persegi. Dan di belakangnya ada stand untuk memudahkan penyimpanan modem dalam keadaan berdiri. Kita bisa melihat bahwa perangkat ini sebenarnya dibuat oleh Huawei, lebih tepatnya dengan tipe B312. Seperti biasa, nama SSID serta password defaultnya sudah tertera di sini. Ada sebuah cover yang bisa dibuka. Di dalamnya ada konektor untuk menancapkan antena tambahan kalau pengguna ingin memperluas jaringan sinyal. Perangkat ini memang terkoneksi ke internet tidak melalui kabel koaksial maupun fiber, tapi melainkan lewat sinyal seluler layaknya ponsel, sehingga lebih praktis. Tapi memang daerahnya harus tercakup dalam jangkauan sinyal. Terus ini ada tombol reset. Selain itu ada colokan untuk adapter karena perangkat ini harus terhubung ke outlet listrik untuk bisa beroperasi, dan satu buah port Ethernet untuk koneksi jaringan dengan kabel. Tombol power untuk menyalakan WiFi terdapat di bagian atas berdampingan dengan tombol WPS. Sementara itu slot SIM card terdapat di bagian bawah. Ngomong-ngomong, jenis kartu yang digunakan adalah nano SIM card. Dan di bagian depan terdapat lampu indikator power dan penerimaan kualitas sinyal. Terus ini ada kartu perdana yang disertakan di dalam kemasan Orbit Star 2. Dan SIM cardnya sudah terpasang di perangkat karena kosong di sini. Terakhir ada adapter yang berwarna putih seperti modem WiFi-nya. Untuk mendapatkan sinyal yang bagus, karena itu kita harus menempatkan modem WiFi-nya di lokasi yang penerimaan sinyalnya bagus. Orbit Star 2 ini mempunyai jaringan WiFi dengan frekuensi 2,4 GHz serta mendukung teknologi 2x2 MIMO. Jumlah maksimal perangkat klien yang bisa terhubung adalah 32 device. Koneksinya menggunakan jaringan 4G dengan kategori 4 atau Cat 4. Artinya,
Modem WiFi ini bisa menghasilkan maksimal kecepatan downlink sebesar 150 Mbps dan uplink sebesar 51 Mbps. Nah, sebelum menggunakannya, kalian terlebih dahulu mengunduh aplikasinya yang bernama MyOrbit di Play Store atau Apple App Store. Jangan lupa sediakan kartu keluarga atau identitas untuk aktivasi SIM card. Buka aplikasi Orbit, lalu login dengan menggunakan akun sewaktu proses registrasi pembelian, dan pastikan data yang diisi benar. Pengguna langsung dialihkan ke menu tampilan beranda di aplikasi MyOrbit. Di sini kita bisa melihat kuota data dan masa berlaku, serta ada pilihan paket-paket yang bisa dibeli. Aplikasi ini sangat praktis karena kita bisa melakukan pengaturan jaringan WiFi. Misalnya kita bisa mengubah nama WiFi dan password, melihat perangkat apa saja yang sedang terkoneksi dan membatasi penggunaan internetnya. Misalnya boleh online pada jam atau hari-hari tertentu, hingga memblokir situs-situs yang tidak diinginkan. Misalnya kurang cocok buat anak-anak. Fitur ini menurut saya cukup menarik bagi orang tua yang sedang memantau anaknya. Kita juga bisa melihat aktivitas mana yang paling menyedot kuota data. Oke, saatnya kita menguji kecepatan internetnya. Saya menguji kecepatan internetnya dengan menggunakan aplikasi Speedtest yang bisa kalian unduh di Play Store atau App Store. Diperoleh kecepatan downloadnya 11 Mbps. Dan 22 Mbps untuk kecepatan uploadnya. Ya, dengan kecepatan segitu buat streaming video apakah lancar atau ada buffering? Kita lihat ya. Dengan resolusi segini, nonton streaming video pindah-pindah antar segmen masih lancar ya. Coba saya tingkatkan resolusinya ke 4K. Nah, ini sudah mulai buffering ya di resolusi 4K. Oke, saatnya menguji dengan game online. Saya coba menggunakan game Mobile Legends dengan ping 62 ms dan kadang berubah ke 64 ms sampai 77 ms. Setelah penggunaan terus-menerus, saya cek suhu modemnya dengan menggunakan termogan, diperoleh 38,1 derajat Celcius. Menurut saya modem ini tidak cepat panas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.